Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap dalam lindungan Tuhan. Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Masih bersama saya, Dewi Rosintauli. Pada pembelajaran kita hari ini, kita akan mempelajari struktur teks cerita sejarah. Nah, apa saja yang menjadi struktur teks cerita sejarah? Mari kita ikuti bersama. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mengkaji struktur teks cerita sejarah pada penulisan novel sejarah. Nah, berdasarkan strukturnya, nanti kita bagi menjadi 6 bagian. Apa saja? Yang pertama adalah pengenalan situasi cerita atau orientasi. Pada bagian ini, pengarang akan memperkenalkan latar cerita dari latar waktu, tempat, maupun peristiwa. Jadi di sini dikisahkan waktunya kapan, tempatnya di mana, dan apa peristiwanya. Selain tentang latar tadi, pengarang juga akan mengorientasi atau memperkenalkan bagian tokohnya, yaitu pengenalan para tokoh pada kisah yang akan dipaparkan atau peristiwa yang akan diceritakan, ya, para tokoh dan menata adegan serta hubungan antar tokoh. Nah, setelah nanti pengarang menceritakan pengenalan situasi cerita atau bagian orientasi, mulailah kita naik pada pengungkapan peristiwa. Langkah ini adalah langkah kedua dari menceritakan struktur teks sejarah tadi. Nah, bagian ini akan menyajikan timbulnya masalah atau pertentangan ataupun kesulitan-kesulitan yang dihadapi para tokohnya. Tadi tokoh sudah diperkenalkan pada pengenalan situasi cerita. Lalu akan dibuat kembali mengisahkan apa kesukaran atau kesulitan yang dihadapi tokoh tersebut. Kita lanjut. Yang ketiga, pada bagian ketiga dia akan menuju konflik. Setelah tadi diperkenalkan tokoh dan tokoh mengalami kesulitan atau kesukaran atau hal yang akan dipaparkan dalam kisah ini, maka biasanya kesukaran-kesukaran yang dihadapi tokoh tadi akan mengalami peningkatan. Baik nanti kesukarannya dalam satu kejadian yang menyedihkan, ya, nanti akan ditingkatkan kembali sehingga akan menuju konflik pada cerita tersebut. Nah, bagian ini keterlibatannya dari berbagai situasi menyebabkan bertambahnya kesulitan yang dihadapi tokoh. Jadi tidak hanya satu kesulitan yang dialaminya, mungkin akan muncul berbagai macam kesulitan. Nah, inilah bagian menuju konflik atau kita sebut dengan rising action. Bagian yang keempat nanti muncul puncak dari konflik atau kita kenal dengan komplikasi atau turning point. Nah, pada bagian ini karena tadi sudah muncul berbagai masalah atau konflik atau kesukaran dan kesulitan yang dihadapi tokoh, maka pada bagian yang keempat akan dimunculkan puncak dari konflik tersebut. Nah, puncak dari konflik ini biasanya kita sebut dengan klimaks. Nah, pada bagian ini adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu dalam sebuah kisah atau dalam sebuah cerita. Bagian ini nanti paling mendebarkan karena akan menunjukkan kualitas dari cerita tersebut. Bagaimana kualitas yang nantinya ada dalam kisah itu akan dimunculkan pada bagian puncaknya. Nah,
setelah nanti muncul konflik yang tadi berbagai macam dan muncul puncak, tentunya harus ada bagian penyelesaian. Ya, pada bagian kelima akan muncul penyelesaian atau resolusi atau evaluasinya. Pada bagian ini adalah bagian, karena tadi sudah sesuatu yang mendebarkan, maka bagian ini adalah bagian akhir dari penilaian bagaimana nasib tokoh tersebut. Mengapa dikatakan bagian akhir walaupun dia belum akhir cerita? Karena pada bagian inilah nanti akan terjadi bagaimana nasib tokoh tersebut, ya, setelah tadi dialami pada puncak peristiwa atau pada klimaksnya. Nah, bagian ini tentu akan menentukan kondisi ataupun nasib akhir dari tokoh utama. Baik, kita lanjut bagian yang keenam. Kita kenal dengan istilah koda. Nah, bagian yang keenam ini adalah koda. Koda adalah bagian komentar dari keseluruhan isi cerita yang fungsinya sebagai penutup. Nah, komentar ini bisa disampaikan secara langsung oleh pengarang atau mewakili tokoh yang ada dalam kisah tersebut, biasanya tokoh utama, ya. Hanya saja tidak dari semua novel atau kisah sejarah tadi memiliki koda. Bisa saja nanti kodanya tidak dibuat secara tuntas. Artinya sesuatu itu dibuat menjadi misteri, ya. Simpulan akhir dikembalikan kepada pembaca. Jadi tidak ada simpulan yang dibuat oleh si pengarang. Jadi kita sebagai pembaca atau penikmat cerita nanti menebak akhir kisah tersebut. Nah, selain dari struktur yang 6 ini, ada juga nanti yang membagi struktur teks cerita sejarah itu menjadi 3 bagian, terutama jika cerita tersebut adalah cerita non-fiksi. Nah, yang 3 ini berisi, yang pertama adalah orientasi. Orientasi sama seperti yang 6 struktur tadi. Di sini juga mengenalkan cerita tersebut atau pembukanya berdasarkan tempat, waktu, peristiwa, dan pengenalan tokoh. Yang kedua adalah urutan peristiwa. Nah, pada urutan peristiwa nanti akan dipaparkan bagaimana rekaman peristiwa atau peristiwa yang terjadi dalam kisah sejarah tadi yang disampaikan dalam urutan kronologis atau urutan waktu. Ya, jadi di sini nanti kisahnya jadi panjang. Mengapa panjang? Karena tadi urutan yang 6 tadi pada bagian pengenalan situasi tadi yang nomor 1 sama dengan orientasi, bagian 2 munculnya tadi pengenalan tokoh, ya, yang tadi, lalu muncul suatu peristiwa, di situ muncul permasalahan, poin 2, 3 dan 2, 3, 4 dan 5 itu nanti masuk di urutan peristiwa, ya. Jadi di sini akan diurutkan peristiwanya menjadi lebih panjang lagi, ya. Jadi urutan peristiwa tadi yang dibagi menjadi 6, yaitu pengungkapan peristiwa, selanjutnya menuju konflik, selanjutnya puncak konflik, dan penyelesaian itu dipaparkan pada urutan peristiwa. Poin kedua pada pembagian struktur dengan yang poin 3 ini, ya. Artinya strukturnya yang 3 ini akan dibagi menjadi 3 saja, tapi dengan catatan urutan peristiwa nanti menyajikan bagian-bagian tadi yang ada pada 6 strukturnya. Nah, baiklah, kita akan lanjut pada reorientasi. Pada bagian reorientasi ini berisi komentar pribadi penulis tentang peristiwa sejarah yang diceritakan. Nah, bagian ini sifatnya pilihan, artinya boleh dicantumkan, boleh tidak, sama seperti di koda ini tadi, ya.
Jadi boleh dicantumkan, boleh tidak, ya. Itulah pembagian struktur teks cerita sejarah. Nah, kita lanjut. Selain struktur yang kita pelajari hari ini, maka bisa kita lihat bahwa struktur dari kisah sejarah tadi atau novel sejarah nanti kita kategorikan sebagai novel ulang atau dengan istilahnya adalah rekon. Lalu novel ulang atau rekon ini kita bagi nanti berdasarkan jenisnya ada 3. Apa saja yang 3 itu? Yang pertama, rekon pribadi. Rekon pribadi yaitu novel yang memuat kejadian dan penulisannya terlibat secara langsung atau penulisnya terlibat secara langsung, ya. Di sini penulis terlibat secara langsung dalam kisah tersebut. Yang kedua, rekon faktual. Rekon faktual atau informasional adalah novel yang memuat kejadian faktual seperti sebuah eksperimen ilmiah, laporan dari pihak kepolisian, riwayat suatu penyakit berdasarkan laporan dari kedokteran dan sebagainya, ya. Maka dia sifatnya nanti informasinya haruslah faktual atau benar terjadi. Nah, yang ketiga ada rekon imajinatif. Rekon imajinatif ini adalah novel yang memuat kisah faktual yang dihayalkan dan diceritakan lebih rinci lagi. Nah, rekon faktual ini paling banyak digunakan oleh penulis. Mengapa? Karena pada rekon faktual ini nanti datanya dituliskan berdasarkan fakta, namun ditambahkan imajinasi pengarang sehingga namanya rekon imajinatif. Nah, dari ketiga jenis tersebut, maka dapat kita ambil simpulan bahwa rekon imajinatif nanti termasuk pada rekon sejarah atau novel sejarah yang kita sebut dengan rekon tadi adalah masuk dalam rekon imajinatif. Artinya novel tersebut didasarkan atas fakta-fakta sejarah yang kemudian dikisahkan kembali dengan sudut pandang si pengarang yang tidak muncul dalam sebuah sejarah. Jadi inilah bagian imajinatifnya. Faktanya berdasarkan kisah sejarah, namun dibubuhi atau ditambahi pandangan pengarang baik dari segi kegemaran, emosi, keluarga, dan sosial dari si tokoh yang akan dikisahkan. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini anak-anak. Berdasarkan strukturnya nanti kita kaji menjadi ada 6 struktur pada penulisan novel, ya. Ada juga yang membaginya 3, dan novel sejarah atau novel ulang atau rekon berdasarkan jenisnya dibagi 3. Ya, semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi anak-anak kami dan bagi kita semua. Sekian pembelajaran kita, sampai jumpa dalam pembelajaran kita di pertemuan berikutnya. Selamat pagi, selamat belajar, dan tetap semangat.